Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gintar Farisi dengan NIM 20213196. Saya ingin menjelaskan tentang proyek saya, yaitu um, running innovation pendidikan interaction melalui pengembangan aplikasi mobile berbasis augmented reality. Apa itu augmented reality? Yaitu merupakan teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dan dunia virtual atau digital yang menciptakan pengalaman meningkat realistis dalam beberapa dekade yang terakhir. RI ini mengalami pengembangan pesat diterapkan berbagai bidang termasuk pendidikan, industri, kesehatan, dan hiburan. Untuk inovasi ini, saya ingin mengembangkan RL Learning sebagai alat aplikasi mobile berlanjut augmented reality untuk meningkatkan aktivitas atau interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua itu untuk mendeteksi tantangan dan kesulitan untuk memasukkan AR Learning ke dalam kurikulum pendidikan yang sudah ada. Yang ketiga itu menilai efisiensi penggunaan AR Learning dalam peningkatan dan keterlibatan pemahaman siswa. Pemanfaatan dari inovasi AR ini dimanfaatkan di pelajaran ini adalah menyediakan solusi inovatif dalam pengembangan aplikasi mobile beralgoritma augmented atau AR yang untuk pendidikan. Yang kedua, memberikan panduan bagi lembaga pendidikan dalam integration AR learning ke dalam kurikulum mereka. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektif AR learning dalam peningkatan keterlibatan dalam pemahaman siswa. Keempat, menyumbangkan kontribusi positif terhadap pengembangan teknologi pendidikan. Untuk komponen teknologi augmented atau AR, yaitu ada dua, yaitu AR atau mencakup perangkap seperti kacamata pintar, perangkat lunak, dan perangkap sensor pintar yang disebut itu Microsoft HoloLens. Kemungkinan penggunaan ini bisa melihat objek holografis secara langsung di dunia nyata. Yang soft VR itu mencakup aplikasi dalam platform yang digunakan pembuatan application pengalaman VR seperti VRChat. Penerapan augmented reality yaitu ada 4. Yang pertama, interaksi bisa digunakan dalam industri pendidikan dan pengelolaan desain di produk dan sektor manufaktur pengerjaan, dan penglihatan interaksi itu dapat secara langsung dengan tanpa peralatan fisik. Yang kedua, di pendidikan, dan di dalam pendidikan AR dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran, dan aplikasi seperti AR itu akan memanfaatkan teknologi yang ini untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif atau mendalam. Yang keempat, di bidang kesehatan, AR itu digunakan dalam pelatihan bedah atau navigasi tentang produser medicine dan dalam terapi realitas. Dan keempat, untuk dalam hiburan, AR ini digunakan sebagai video game atau promosi interaktif dan acara panggung. Tantangan dalam perkembangan masa depan AR ini, yang pertama yaitu tantangan utamanya yaitu pengembangan AR termasuk terbatas dalam perangkat lunak, tergantung dalam connectivity dan masalah private yang terkait pengumpulan data. Yang kedua itu pengembangan terus-menerus yang berlanjut dengan peningkatan kualitas perangkat lunak, interaction atau AI buatan, dan penggunaan 5G akan diharapkan untuk membuka peluang baru untuk mengkualitaskan AR lebih canggih. Untuk mode penelitiannya, yang pertama saya menggunakan analisis kebutuhan, terus saya merancang penelitian, terus teknik analisis, terus jadwal penelitian. Analisis kebutuhan adalah penelitian ini tergantung dalam data sekunder yang diperlukan dalam berbagai dokumen yang berbasis tentang AR. Sumber yang diperlukan itu mencakup jurnal penelitian, laporan, buku, dan public relevant. Analisis itu kebutuhannya ini dilakukan untuk menentukan kerangka konsep dan landasan teori penelitian. Untuk perencanaan penelitian yaitu ada pertama pengumpulan data sekunder, terus yang berikutnya ada aplikasi dan kategori dan analisis isi dokumen. Setelah itu ada sintetisasi dan menginterpretasi data. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Untuk teknik analisis yang digunakan
yang di dalam yaitu adalah konteks analisis secara otomatis. Analisis ini mencakup penelitian tema utama, karakteristik, dan potensial aplikasi AR learning dalam pendidikan interaktif. Tujuannya untuk memberikan pengalaman mendalam dalam konsep AR learning yang dapat di dalam konteks pembelajaran yang interaktif. Untuk jadwal penelitiannya itu pertama pengumpulan data sekunder dengan durasi 2 minggu di satu bulan pertama, dan keterangannya akan mencari pengumpulan data dalam berbagai sumber. Yang kedua adalah kalibrasi kategori dalam analisis ke dokumen, yaitu durasi dengan 2 dan masih bulan pertama, dan mengumpulkan data, menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Ketiga, mendeteksi interupsi data, yaitu durasi 2 minggu, dan bulan kedua mendeteksi pertemuan yang di data dan menginterpretasikan data yang sudah ditemukan. Keempat, penarikan kesimpulan dan rekomendasi di durasi 1 minggu dan bulan kedua, yang membuat kesimpulan dan rumusan rekomendasi yang ada. Untuk yang kelima, penyusunan laporan penelitian yang memiliki durasi 4 minggu di bulan ketiga dan keempat, yang menuliskan laporan penelitian. Untuk kegiatan keenam, revisasi dan finalisasi laporan selama durasi 2 minggu dengan bulan keempat, merevisi dan mengevaluasikan laporan penelitian tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.